Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang itu ada yang dibantu Bu ya? Iya, mohon maaf nih Pak ganggu waktunya sebentar. Di sini saya ingin mengajukan program yang sudah saya buat. Program yang berdampak pada murid, khususnya di kelas saya Pak. Program untuk kelas yang lihat ya? Iya, jadi kelas 1 gitu. Nanti Tentang? saya akan mengimbaskan di kelas 1 tentang sebelumnya saya mau cerita dulu ya Pak. Jadi tujuan kenapa saya mau buat program ini karena saya lihat gitu ya Pak ya, anak-anak tuh kalau di perpustakaan bahkan kita ada kunjungan mobil perpustakaan, antusias anak-anak tuh luar biasa gitu Pak, mau baca buku gitu kan. Nah, ketika saya mengulas dari kegiatan itu, anak-anak apa yang telah dibaca gitu kan, coba diceritakan di depan. Mereka yang masih bengang-bengong kelas 1 ya Pak ya, jadi mereka hanya lihat gambarnya, mungkin judulnya lebih tertarik, iya gitu. Nah, kenapa saya ngebuat ide, saya bikin program yang ini namanya program Caringin Pak. Caringin ini adalah membaca nyaring setiap Senin. Jadi anak-anak yang memang belum bisa membaca tapi dia tahu apa yang disampaikan temennya ketika membaca nyaring di depan kelas gitu. Jadi setiap hari Senin itu anak-anak secara bergantian membaca nyaring. Nah, setelah itu jadi ada sesi tanya jawab dari apa yang dibacakan seperti itu. Jadi oh iya, tanpa dia baca dia udah tahu tuh, misalnya hari ini membaca Keong Emas, oh jadi cerita Keong Emas itu seperti ini ya, oh tokoh-tokohnya siapa aja, kayak gitu sih Pak intinya. Karena saya lihat kan kenapa di kelas 1, karena saya guru kelas 1, jadi membaca ini kan pondasinya ya Pak ya dari ilmu yang lain. Jadi anak-anak yaitu untuk memberi penguatan budaya membaca aja di kelas gitu. Jadi saya udah kerja sama orang tua murid membuat pojok baca yang sederhana Pak. Membuat pojok baca yang sederhana, di situ dikasih karpet plastik terus sama rak-rak plastik seperti itu gitu Pak. Kalau pojok baca tadi bersama dengan orang tua. Iya. Bukunya ada berapa buku apa ya? Iya, bukunya itu buku cerita. Jadi buku cerita yang anak-anak yang memang ada di rumah yang sudah tidak istilahnya mereka sudah pernah baca, boleh ditaruh di kelas gitu. Nanti baca gantian. Iya betul Bapak. Si A punya buku 1. Iya. Si B punya buku 2. Iya. Gitu ya. Jadi saling membaca gitu. Iya betul Bapak. Berapa lama tuh kegiatannya? Kegiatannya itu kan setiap hari Senin ya Pak ya. Selama sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, selamanya? Jangka waktunya insya Allah selamanya sih Pak gitu ya. Karena kan ini program baru yang saya mau ajukan ke Bapak gitu. Nanti saya juga sebelumnya sudah diskusi sama rekan saya yang satu kelas itu Bu Maisaro. Saya membuat program ini kemarin sudah direspon baik sama Bu Maisaro, terus juga sudah didukung. Beliau pun juga akan menambahkan koleksi buku-buku yang ada di kelas nantinya. Itu program yang bagus, mudah-mudahan si anak mulai gemar membaca yang ada, gemar membaca tulisan yang ada di buku. Iya. Dan bisa meningkatkan budaya baca di SDN Jam 1 khususnya di kelas 1 dan di kelas-kelas yang lain. Baik Pak, insya Allah jadi fondasinya di kelas 1, nanti saya akan ngibaskan ke kelas-kelas yang lainnya. Jadi apa namanya juga koleksi buku-buku juga bisa lebih banyak. Dari kelas 1 ada, kelas 2 ada juga meningkat terus. Fondasi kelas 1 sudah berjalan dengan baik, kelas berikutnya juga menjadi anak-anak yang gemar membaca.
aja sih Pak. Itu aja. Iya itu aja. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan program yang saya kembangkan ini bisa terlaksana dengan baik dan didukung juga oleh orang tua, khususnya juga warga sekolah yang ada di sekolah ini. Iya. Bapak. Akan berkolaborasi dengan teman sejawat, teman seangkatan ataupun apa, dan bahkan berkolaborasi dengan wali murid dan murid sendiri. Iya, baik Bapak. Sehingga apa yang diinginkan, direncanakan dapat berhasil dengan sebaik-baiknya. Oke, baik Bapak. Saya mengharap dengan sangat untuk Bu Yayat bisa menggait selain Bu Maisaroh, bisa menggait guru yang lain untuk bergerak membawa perubahan atau rencana aksi yang baik di sekolah kita ini. Baik Bapak, terima kasih, insya Allah. Terima kasih. Sampai jumpa di aksi nyata. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat ya Bu Mai ya. Iya Bu Mai, kita kan satu kelas nih ya di ruang kelas ini. Jadi saya tuh lihat anak-anak gitu ya. Kalau ada mobil perpustakaan, anak-anak kan antusias banget ya. Maksudnya mau baca, terus bahkan selalu bertanya-tanya gitu kan, Bu jadwal mobil perpustakaannya itu kapan gitu kan, padahal kan memang jadwalnya itu sebulan sekali ya lumayan. Iya, nah dari situ kadang-kadang saya tuh selalu mengulas dari apa sih yang kamu baca dari mobil perpustakaannya itu gitu kan. Terus kadang-kadang kita ada juga kunjungan kan ke perpustakaan. Nah anak-anak tuh senang banget, antusias banget dalam hal membaca ya. Nah tapi kadang-kadang ketika ditanya dalam bacaan buku cerita itu, mereka yang masih bengong-bengong, belum paham kualitas saya ya. Nah, jadi saya mau ambil program yang berdampak pada murid, khususnya di kelas 1. Nah, di sini kemarin itu saya sudah kerjasama dengan orang tua. Kita buat pojok bacaan di sana, gitu kan. Secara sederhana aja buat tikar plastik gitu kan, terus sama kayak rak-rak plastik seperti itu aja. Buku koleksiannya juga dari anak-anak gitu Bu Mai. Jadi mungkin nanti kalau kelasnya Bu Mai mau mengikuti, silakan gitu, taruh koleksi-koleksi bukunya. Jadi tujuan saya di sini, saya mempunyai program yaitu yang berdampak pada murid itu. Program ini adalah Caringin Bu Mai. Nah, iya, Caringin ini adalah program membaca nyaring setiap Senin. Nah, jadi setiap Senin itu kan ada, setelah kalau misalkan hari biasa ya ada upacara. Nah, kita kan sudah lama ya tidak ada pembiasaan untuk anak-anak membaca ya Bu Mai, ya 15 menit aja gitu. Nah, jadi karena anak-anak ini memang yang belum bisa baca, kadang-kadang kan masih bengong ya lihat bacaan, lihat gambar aja. Nah dari situ saya mau anak-anak yang bisa baca ini membaca nyaring di depan Bu Mai gitu kan. Caranya gimana Dit? Nah caranya itu jadi setiap Senin 15 menit kita kasih waktu buat dibaca di depan, membaca nyaring. Nah setelah itu anak-anak menyimak semuanya. Jadi saya itu kalau yang, karena ini program baru ya, program baru, jadi anak-anak yang berani aja, yang udah bisa baca, yang lancar bacanya. Iya, yang lancar bacanya, yang udah bisa. Terus, nah yang lain itu menyimak, mendengarkan dari yang dibaca itu. Nah setelah itu baru kita merefleksikan nih tentang apa sih judul bukunya yang dibaca. Nah kalau kan ada yang jawab, nah berarti kan benar-benar dia simak.
Ya, terus nah dari situ terus dari tokoh-tokohnya siapa aja gitu, pokoknya mengenai yang tadi dibaca itu gitu. Nah, tujuannya itu jadi selain itu juga kan yaitu tadi karena kemampuan ya notabene kita karena latar belakang keluarga ya kan di sini anak-anak tuh masih yang masih kurang bacanya belum lancar. Betul. Kalau di kelas saya sih seperti itu ya Bu Mai, kalau di kelas Bu Mai sama. Ada yang baru ya mengenal huruf, sambungnya agak susah, tapi ya ada sebagainya, hampir sebagian sih bisa, tapi ada juga yang Iya, jadi ya itu jadi karena kemampuan di kelas saya masih anak-anak yang banyak yang belum bisa membaca, jadi dengan cara ini mudah-mudahan anak-anak oh ya jadi tanpa mereka baca dia pernah dengar oh cerita misalnya kayak Mas ini seperti ini jalan ceritanya seperti itu. Jadi supaya apa ya istilahnya mereka juga yang memberi penguatan nih ada budaya membaca juga pada anak-anak gitu. Terus Ibu Mai dari program saya. Nah terus untuk perubahannya juga jadi anak-anak nih secara positif, arif, bijaksana dari program Caring ini tuh Bu Mai gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya programkan ini berjalan lancar, didukung oleh rekan saya Bu Mai Saro, karena kita dalam satu ruangan nih Bu Mai ya. Iya, teman kelas. satu kelas ini kan ya otomatis saya juga pakai Bu. Iya. Kadang setelah ya Bu aku boleh baca nggak? Boleh, tapi kamu sudah selesai enggak? Ya udah silakan baca. Nah, ada juga kan yang belum baca tapi dia melihat gambar aja nih Bu ya. Iya. Gambar ya, tapi tetap kita suruh lihat biar dia senang juga. Iya, ada betul. minat baca. Betul betul. Yang penting anak-anak tertarik dulu ya buat baca. Tertarik aja. Iya, itu Bu Mai. Jadi mudah-mudahan dengan program ini nanti kalau misalnya Bu Mai kita nih khususnya kelas 1 kalau guru yang satu selanjutnya Bu Yuli kan karena lagi berhalangan nanti saya bisa sampaikan kepada Bu Yuli. Gitu. Itu aja Bu Mai. Terima kasih ya atas waktunya Bu Mai. Sama semoga ini niat Bu ya untuk melaksanakan Program Caring ini bisa berjalan dengan lancar, minat bacanya lebih oke lagi, lebih ada gerakan yang benar-benar tuh anak-anak minat banget gitu. Ya ada perubahan lah Ibu. Iya, amin. Terima kasih Bu Mai atas dukungannya. Terima kasih ya Bu Mai atas waktunya. Sama-sama Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan ego. Jadi ini adalah tempat pojok membaca. Anak-anak bisa ambil bukunya dari sini. Karena tempatnya terbatas ya di karpet, jadi mereka lebih asik membaca di mejanya masing-masing.
anak-anak. Jadi tadi sudah selesai ya kita menyimak, mendengarkan apa yang temennya sudah dibacakan. Nama programnya apa kita nih? Caringin. Caringin itu apa? Membaca, nyaring setiap Senin. Waktunya berapa tadi? 15 menit ya. Egomu oh kawan demi negeri ini, jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Waktunya berapa tadi? 15 menit ya. Jadi nanti bergiliran ya. Kalau sekarang Aisyah Farhana sudah hebat, berani Dan tampil bukalah nanti ke depan. Nanti matamu teman-temannya giliran ketika saatnya membacanya meraih di mimpimu. Siap Arahkan semua ya. pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa
Ketika melihat di dalam mimpinya ada seorang gadis cantik. Gadis cantik itu pun menjelaskan kepada nenek tua itu bahwa dirinya adalah seorang putri. Raja dia pun memberitahukan bahwa dirinya disihir menjadi keongan. Putri cantik itu juga memberitahukan kepada nenek tua itu sihir yang ada pada dirinya akan hilang apabila dirinya akan bertemu dengan